Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Saat Han Li merasa bingung dengan komentar naga banjir, Feng Xi terkekeh dan berkata, saya mendengar itu beberapa tahun yang lalu, ketika rekan Taois Wu bertindak sebagai pelindung untuk kesengsaraan saudara Gui, beberapa kultivator manusia melancarkan serangan ke arahnya. Meskipun Anda berhasil mengusir mereka pada akhirnya, Anda mengalami sedikit cedera. Mungkinkah sebagai hasil dari pertempuran itu, klan naga banjir telah memutuskan untuk menyerang? Klan iblis Anda selalu menghargai melindungi milik mereka sendiri. Petik 2. Pada tahun-tahun itu, para pembudidaya di pulau itu terlalu sombong. Mereka benar-benar percaya bahwa laut adalah milik mereka. Mereka bahkan menyamakan kami pembudidaya iblis bermetamorfosis dengan binatang iblis kelas rendah yang belum melepaskan tubuh binatang mereka. Mereka hanya meminta untuk dihancurkan. Situasi saya hanyalah salah satu dari banyak pemicu serangan itu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, naga banjir yang liar berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi yang paling penting dari semuanya adalah serangan manusia pada naga singa kelas 7 dari klan Raja Kedalaman tak terduga. Akibatnya, Yang Mulia Naga Singa tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi kekuatan mereka untuk mengeluarkan tulisan iblis segudang, mengakibatkan beberapa puluh ribu binatang iblis membuang sampah ke pulau-pulau manusia. Alasan mengapa klan naga banjir meminjamkan bantuan mereka bukanlah sebagai balas dendam untuk naga singa, melainkan, untuk Secret Provenance Plate suci yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Itu diambil oleh manusia dari naga singa ketika dibunuh. Meskipun rusak parah dan tidak memiliki nilai sebenarnya, itu adalah item yang terus beredar di seluruh klan iblis kami. Itu tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan manusia. Naga banjir yang liar kemudian melontarkan tatapan tajam ke Han Li. Ekspresi Feng Xi bergerak dan dia melihat naga banjir dengan senyuman aneh. Aku pernah mendengar tentang naga singa yang dibunuh, tapi tidak tentang Secret Provenance Plate. Mungkinkah tanpa kenang-kenangan yang diwariskan, klan naga singa akan kesulitan untuk tetap menjadi raja di kedalaman tak terduga? Apakah klan naga banjir Anda sedang berpikir untuk melepaskan mereka? Petik 2. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah tertarik pada urusan internal klan. Namun, saya sangat tertarik dengan teknik 3 hal suci yang terekam di piring. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan teknik rahasia kuno ini luar biasa. Sayangnya, teknik-teknik tersebut telah lama rusak oleh waktu dan tidak mungkin direkonstruksi. Wajah naga banjir menunjukkan kegembiraan sebelum digantikan dengan penyesalan. Penyu iblis itu tiba-tiba tertawa dan berkata, hehe. Saudara Wu cukup rakus. Teknik-teknik terpencil yang rahasia itu hanyalah legenda dari cara saya melihatnya. Aku tidak percaya teknik itu lebih unggul dari seni naga klanmu. Petik 2. Ketika naga banjir mendengar itu, jejak kesombongan muncul di wajahnya, mungkin saja. Seni naga klan saya mampu mengubah naga banjir menjadi naga sejati ketika tingkat terdalam dikembangkan. Dengan demikian, secara alami seni kultivasi puncak di antara iblis. Petik 2. Feng Xi terkekeh tanpa menambahkan apa-apa lagi. The Secret Provenance Plate. Ketika Han Li mendengar ini, dia mampu mempertahankan ekspresi tenangnya meskipun ada kegelisahan di hatinya. Dia tiba-tiba teringat pada plat tembaga yang baru saja dia dapatkan. Plat tembaga merekam seni budidaya iblis yang memiliki kekuatan yang tampaknya besar. Mungkinkah dia kebetulan mendapatkan barang yang sedang didiskusikan oleh iblis? Meskipun dia tidak tahu kegunaan spesifik dari Secret Provenance Plate, dia menyadari bahwa item itu menyebabkan masalah setelah mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh klan iblis dari zaman dahulu. Mungkinkah kultivator berkulit gelap itu menjadi pelaku utama yang menyebabkan BizTorrent? Itu tidak mungkin bagi pembudidaya formasi inti tengah seperti dirinya untuk membunuh binatang iblis kelas 7. Han Li tidak merasa khawatir saat dia memikirkan pikiran ini. Dia sudah bisa dianggap tenggelam dalam kemalangan. Karena hidupnya bisa hilang setiap saat, Han Li tidak bisa membawa dirinya untuk peduli tentang lebih banyak masalah yang menimpanya. Akan lebih baik baginya untuk tidak memikirkan hal-hal itu selama dia masih di sini. Pada saat ini, Feng Xi menoleh ke Han Li dan dengan acuh tak acuh berkata, Rekan Taois Li, karena Anda baru saja memasuki formasi inti akhir, Anda harus mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Saya tidak ingin Anda tiba-tiba tidak mampu menggunakan kekuatan sihir Anda selama pemurnian harta ajaib.
Ikuti setelah cahaya dan kembali ke kamar Anda untuk sedikit budidaya lebih lanjut. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia menjentikkan bola cahaya putih dari jarinya, menuju ke salah satu pintu. Tanpa pilihan, Hanli hanya bisa berdiri dengan senyum yang dipaksakan dan mengikuti cahaya keluar dari aula. Dia sebenarnya ingin mendengarkan lebih jauh masalah rahasia klan iblis. Saat dia berjalan di luar aula, dia tiba-tiba mendengar Feng Xi dengan acuh tak acuh memperingatkannya, rekan Taois tidak boleh terburu-buru meninggalkan ruangan. Jika tidak, saya akan salah paham dan masalah akan muncul. Petik 2. Tiga iblis di belakangnya melihat Hanli melambat sebelum melanjutkan perjalanannya tanpa kata-kata. Naga banjir melihat ke arah Hanli menghilang dengan tatapan aneh dan berkata, apakah ada masalah? Dari bagaimana saya melihatnya, yang muda sepertinya tidak pasrah. Kejutan bisa terjadi selama pemurnian harta karun. Petik 2. Feng Xi mencibir dan berkata, tenanglah. Keberhasilan badai sayap sebagian besar akan bergantung pada kita bertiga. Manusia hanya akan menjadi alat untuk memberikan kekuatan spiritual atribut kayu. Setelah pemurnian harta karun dimulai, dia tidak akan memiliki kendali. Belum lagi ki jahat yang terkandung di dalam tubuhnya. Dengan pemikiran itu, dia sama sekali tidak berdaya. Petik 2. Kura-kura iblis itu tiba-tiba tersenyum dan dengan bercanda berkata, sekarang kamu menyebutkan ki jahat yang kacau, anggur api giok seharusnya tidak memiliki hal seperti itu. Mungkinkah saudara Feng menjebaknya? Petik 2. Feng Xi memasang syal perak di kepalanya dan menyeringai jahat, hehe. Tentu saja, saya memberinya secangkir jadevire wine yang dimurnikan secara khusus. Ki jahat sebenarnya harus disebut Devilis Ki. Dalam pertemuan dengan kultivator Dao Iblis yang tangguh, dia memanggil sesuatu yang telah dia perbaiki dari tubuhnya, meninggalkan ki jahat di tubuhku. Ternyata cukup sulit untuk menghapusnya. Petik 2. Ketika naga banjir dan iblis kura-kura mendengar ini, mereka tersenyum satu sama lain dengan keraguan terakhir mereka hilang. Pada saat itu, Hanli mengikuti bola cahaya putih ke dalam ruangan batu. Itu didekorasi dengan elegan. Tidak hanya sofa dari bahan batu giok putih, ada juga meja dengan seperangkat kursi beserta pot tanaman yang jarang terlihat. Setelah Hanli memasuki ruangan, bola cahaya putih itu tiba-tiba larut sendiri. Ketika Hanli melihat ini, dia segera menutup pintu ke ruang batu dan mengeluarkan beberapa bendera formasi yang berbeda warna dari jubahnya. Dia menempatkannya di setiap sudut ruangan batu dan menyelimuti ruangan dalam formasi mantra kecil. Hanli merasa agak nyaman karena bebas dari pengawasan para pembudidaya iblis. Meskipun formasi mantra tidak memiliki kualitas pertahanan, itu akan memberi peringatan dini akan adanya penyadapan jahat dari luar. Meskipun ini pasti akan mengganggu Windbreaker Beast, dia tidak akan mempermasalahkan masalah kecil ini. Dengan pemikiran itu, Hanli mengubah fokusnya menjadi kekhawatiran yang paling penting. Dia berjalan di depan sofa dan duduk bersila di atasnya sebelum menutup matanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Hanli membuka matanya dengan alis berkerut. Tubuhnya tampak persis sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang salah. Sepertinya iblis itu menipu dia dengan kata-kata palsu. Dia sama sekali tidak memiliki persepsi tentang ki jahat di tubuhnya. Hanli membelai dagunya dengan ekspresi termenung. Setelah beberapa saat musyawarah, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah item dan memeriksanya sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi kasar. 2 hari kemudian, Feng Xi mengetuk pintu batu Hanli dan masuk. Setelah melihat Hanli, binatang iblis berwujud manusia itu memasang ekspresi gembira dan berkata, ayo pergi. Kami akan menyempurnakan harta ajaib hari ini. Rekan Taois Wu dan Gui sedang menunggu kami di ruang penyempurnaan alat. Petik 2. Dia kemudian membawa Hanli keluar dari kamar dan menuju ke ruang penyempurnaan alatnya. Setelah mengikuti pembudidaya iblis untuk jarak pendek, Hanli tiba di depan dinding giok biru. Feng Xi menamparkan tembok itu tanpa ragu-ragu, menyebabkan gerbang melengkung muncul dan terbuka. Pembudidaya iblis kemudian berdiri di samping, menunjukkan Hanli untuk masuk lebih dulu. Hanli pertama-tama melirik sekilas keluar pintu dan melihat ruangan itu bersinar merah. Dia samar-samar bisa merasakan panas yang membakar dari dalam. Dengan alis terangkat, dia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Tatapan Hanli kemudian mengungkapkan jejak keheranan setelah melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Naga banjir dan kura-kura iblis sama-sama berdiri di dalam ruangan,
tetapi Han Li lebih terkejut melihat api di dalam. Ada platform persegi yang membentang sekitar 10 meter di tengah ruangan. Itu dipenuhi dengan api merah yang mengaum. Ada formasi penyempurnaan yang sangat besar dan kompleks yang mengelilingi platform. Setelah melihat sekilas beberapa kali, Han Li menjadi kagum. Dengan pengetahuannya saat ini tentang alat dan penyempurnaan mantra, dia bisa mengetahui betapa mengesankannya mantra formasi ini, meskipun tidak segera mengenali kerumitannya yang mendalam. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dia bangun. Kedua pembudidaya iblis dengan dingin melirik Han Li ketika dia masuk sebelum tidak mengindahkannya lebih jauh. Baiklah, semuanya sudah sampai. Saya sudah menjelaskan prinsip perbaikan formasi mantra kepada saudara Wu dan Gui. Rekan Taois Li, yang harus Anda lakukan adalah berdiri di sudut formasi dan memberikan aliran kekuatan spiritual atribut kayu ke formasi. Sekarang kita telah sampai sejauh ini, rekan Taois Li sebaiknya menahan diri untuk tidak memikirkan sesuatu yang konyol. Feng Xi menunjuk ke sudut dan menatap Han Li dengan tatapan yang berat. Suani, bibrida singa dan naga. Setelah melirik ke lubang api, Han Li menjawab dengan senyum pahit, apa gunanya memikirkan hal-hal konyol sekarang? Maka itu baik bahwa fellow Daois mengerti. Meskipun Feng Xi mengatakan ini, dia sedikit mencibir. Sepertinya dia tidak mempercayai kata-kata Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia berhasil mempertahankan ekspresi pahit di wajahnya, tetapi dalam hati dia mengutuk, monster terkutuk. Dia kemudian berjalan ke sudut ruangan dan duduk bersila. Setelah melihat bahwa Han Li dengan patuh duduk di tempat yang dia tunjuk, Feng Xi menganggukkan kepalanya dengan puas dan menoleh kedua iblis itu, dengan sopan berkata, "Saudara, mari kita masuk ke dalam formasi dan bersiap." Ketika kedua iblis mendengar ini, mereka melangkah maju tanpa keberatan, dan berdiri di batu penjuru formasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Feng Xi tersenyum ringan dan menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Kantong itu dengan tidak tergesa-gesa terbang di sekitar lubang Earth Fire sebelum terbalik dan melepaskan semburan cahaya. Bola cahaya perak kecil menembus cahaya dan segera mengembang. Dalam sekejap mata, itu mengungkapkan sepasang tulang sayap putih berkilau yang masing-masing memiliki panjang sekitar 3 meter. Salah satu sayap kehilangan setengah bagian depannya sementara sayap lainnya benar-benar hancur. Meskipun mereka tampak tidak berharga pada pandangan pertama, pecahan tulang yang berkilau ini memancarkan tekanan yang sangat besar yang membuat orang terkagum-kagum. Naga banjir menatap tulang-tulang itu dan mendecakkan lidahnya dengan takjub, jadi ini sayap dari Lightning Rock. Meskipun sangat rusak, ini tampak benar-benar asli. Itu layak mendapatkan gelar sebagai burung kuno yang sunyi. Petik 2. Feng Xi menatap tulang dengan ekspresi demam dan berkata, itu wajar saja. Petir tidak mati dalam meditasi. Alasan mengapa tulangnya patah seharusnya karena seseorang telah menjebaknya di sana dan menyergapnya. Jika tidak, dengan kecepatan luar biasa dan kultivasi tahap metamorfosis puncaknya, pasti bisa melarikan diri. Petik 2. Pada saat itu, Han Li sedang melirik tulang sayap Lightning Rock sebagai penghargaan. Kura-kura iblis tampaknya tidak terlalu tertarik pada tulang. Setelah melihatnya sekilas sejenak, dia berkata dengan ketidaksabaran yang tidak biasa, mari kita mulai menyempurnakannya. Kami tidak tahu berapa bulan yang dibutuhkan. Petik 2. Feng Xi berhenti setelah mendengar ini, tapi dia segera memikirkan sesuatu dan tertawa, haha. Saya lupa bahwa Brother Gui memasuki tahap metamorfosis kurang dari 100 tahun yang lalu. Dia secara alami akan merasa tidak nyaman terhadap item atribut petir. Baiklah, mari kita mulai tanpa penundaan. Petik 2. Naga banjir tidak menentang apapun untuk memulai. Dengan mengatakan itu, tubuh binatang iblis itu secara bertahap melepaskan ki iblis yang menakjubkan, masing-masing memenuhi ruangan dengan pancaran putih, biru, dan kuning. Han Li tidak tahu apakah mantra formasi diaktifkan dari ki iblis atau metode lain, tetapi formasi mulai bersinar dan sedikit bergoyang sebelum akhirnya mulai berputar. Puluhan batu formasi kelas menengah yang mengelilingi formasi masing-masing mulai melepaskan sinar yang menyilaukan. Han Li merasa gelisah saat melihat adegan itu terjadi. Feng Xi berteriak dan menyatukan kedua tangannya. Dia membelah tangannya dan menembakkan dua sinar putih setebal lengan ke dalam formasi. Dengan dengungan rendah yang dilepaskan, tanah mulai bergetar sesaat sebelum api bumi mulai mengamuk di tengah ruangan. Fush!
Bola api seukuran kepala melesat keluar dari lubang dan langsung melayang di atas tulang sayap. Nyala api kemudian pecah, menyelimuti tulang sayap dengan api merah menyala. Naga banjir dan kura-kura iblis bertukar pandangan sebelum mengangkat tangan mereka dan melepaskan benang cahaya kuning dan biru. Benang cahaya yang sangat banyak dan padat menembus api dan melilit tulang. Tulang-tulang itu kemudian mulai melunak di antara cahaya yang terjalin. Sesaat kemudian, keduanya menggunakan benang roh itu untuk membentuk tulang menjadi bentuk yang lebih lengkap. Saat Hanli menyaksikan ini, dia merasa seolah-olah perspektifnya telah sangat luas. Dengan dua iblis lainnya membentuk tulang, cahaya aneh bersinar di mata Feng Xi dan dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan berulang kali menggeser 10 jarinya dengan cepat. Puluhan bola cahaya putih seukuran ibu jari kemudian muncul dan secara akurat jatuh di atas tulang sayap. Pada saat itu, gulungan guntur yang memekakkan telinga mulai terdengar keluar dari nyala api. Tulang sayap yang telah diperbaiki mulai melepaskan percikan petir yang tak terhitung jumlahnya. Percikannya sangat tipis dan bersinar dengan cahaya perak. Mereka mulai dengan cepat menyerang dan bergabung menjadi benang spiritual biru dan kuning. Setelah benang spiritual menyerap petir, itu berkembang dengan cahaya perak, membanjiri warna asli benang dalam sekejap. Ketika Feng Xi melihat ini, dia dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, mengirimkan segel mantra ke dalam formasi mantra. Dengan beberapa kresek yang teredam, berkas cahaya dengan berbagai warna mulai keluar dari lubang api. Bersamaan dengan itu, pancaran tulang sayap bertemu menjadi satu titik yang menyilaukan. Hanli tanpa sadar menyipitkan matanya. Pada saat penglihatannya kembali normal, ada penghalang pelangi yang lebat dan bercahaya yang muncul di atas lubang api tanah. Ekspresi Hanli bergerak sejenak sebelum dia berhasil memulihkan wajahnya yang tanpa ekspresi. Tulang sayap putih itu sangat hangus oleh tembakan tanah di dalam penghalang cahaya, tapi tidak sedikit pun perubahan yang terjadi. Setelah melihat ini, ketiga iblis itu menghela nafas panjang. Langkah pertama diselesaikan tanpa kecelakaan atau kesalahan. Setelah itu, Feng Xi mengeluarkan permata biru dan transparan dengan ekspresi santai dan melemparkannya ke penghalang cahaya tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, permata itu meleleh menjadi semi cair. Feng Xi buru-buru melepaskan benang roh putih dan memanipulasi permata yang meleleh untuk melapisi permukaan Wingbone secara merata. Feng Xi masih tampak cukup waspada setelah semua ini dilakukan. Dia melihat kedua iblis lainnya dengan sedikit arti dan dengan lembut berkata, "Angin." Dia kemudian mengambil nafas dan meludahkan mutiara putih tembus pandang, mengirimkannya ke dalam penghalang cahaya dalam sekejap. Naga banjir dan kura-kura iblis tidak berani menunda dan juga meludahkan inti iblis yang telah lama mereka budidayakan. Inti iblis terjalin satu sama lain saat mereka berputar di udara. Feng Xi mengangkat tangannya dan memukul inti iblisnya dengan segel mantra, segera membangkitkan api inti atribut angin putih untuk meletus liar dari inti iblis. Di bawah kendali naga banjir dan kura-kura iblis, inti iblis mereka juga melepaskan benang api inti yang rapat. Benang api biru dan kuning terjalin dengan derak sebelum berubah menjadi api perak. Api perak dan putih kemudian segera diserap ke dalam Earth Fire di sekitarnya, menghasilkan tekanan yang sangat besar dari Earth Fire. Setelah itu, api yang dimasukkan roh menyelimuti tulang sayap dan perlahan mulai disempurnakan. Feng Xi mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tak terpendam di wajahnya dan memanggil dua iblis lainnya sebelum duduk bersila. Naga banjir dan kura-kura iblis segera mengikuti. Sesaat kemudian, mantra formasi besar menjadi sangat sunyi. Diam-diam duduk sendirian di sudut, ekspresi aneh berkedip di mata Hanli beberapa kali. Tapi setelah melihat-lihat, Hanli hanya bisa tersenyum pahit. Karena beberapa desain formasi yang tidak diketahui, pada saat yang sama penghalang pelangi telah terbentuk di atas lubang api tanah, formasi identik telah muncul di sekitar Hanli, menjebaknya di dalam. Kalau bukan karena tidak adanya api di dalam penghalang Hanli, dia akan sepenuhnya curiga bahwa dia juga bahan yang harus disempurnakan. Hanli menjadi semakin tidak nyaman saat melihat bahwa dia masih ditinggal sendirian setelah sekian lama. Namun pada saat itu, tiba-tiba terjadi perubahan. Dengan kilatan cahaya, penghalang cahaya mulai berdenyut. Hanli menyipitkan matanya sejenak sebelum memulihkan ekspresinya yang acuh tak acuh. Bahkan sebelum dia bisa menebak apa yang telah terjadi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah dari tubuhnya.
Dia tidak bisa membantu tetapi dengan takut menundukkan kepalanya. Saat penghalang cahaya pelangi di sekelilingnya berdenyut, dia melihat gumpalan cahaya biru samar terlihat meninggalkan tubuhnya. Meskipun itu cukup lambat, kekuatan spiritualnya tidak diragukan lagi terkuras dari tubuhnya dan masuk ke penghalang cahaya. Han Li mengerutkan kening dengan ekspresi cemberut. Tampaknya ketiga iblis itu tidak berencana membuatnya ikut campur dengan pemurnian harta karun. Karena itu, dia hanya diperlakukan sebagai batu roh besar. Tapi setelah berpikir lebih jauh, ekspresinya kembali normal, dan dalam hati dia mencibir. Dia tidak percaya bahwa ketiga iblis itu akan menahannya di sana selamanya. Dia memperhitungkan bahwa mereka akan meminta dia membantu mereka cepat atau lambat. Jangan lupa didukung channel ini supaya